Ratu Tisha berkomentar tajam soal PSSI Sintayong sudah di depan mata, tapi jalan ditutup rapat-rapat. Wow, benarkah? Publik menunggu keberanian Erick Thohir dan campur tangan Presiden untuk melakukan sesuatu demi Timnas Indonesia. Kita semua tahu dan mengerti siapa yang terbaik untuk Timnas Garuda, ucap dengan nada bersahaja. Simak penuturan lengkap Ratu Tisha yang bikin mata dan telinga kita terbelalak melihatnya. Rizky Ridho buka suara soal PSSI, benarkah? Kami hanya bisa menjalankan tugas, tapi jujur Sintayong masih yang terbaik untuk kami, dengan nada getir Ridho mengucapnya. Tapi semua pemain dan penggemar Timnas Indonesia harus bisa menyesuaikan sesuai putusan PSSI siapapun pilihannya. Simak penuturan lengkap Rizky Ridho yang penuh misteri dan harapan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ratu Tisha berkomentar tajam soal PSSI Sintayong sudah di depan mata, tapi jalan ditutup rapat-rapat. Wow, benarkah? Publik menunggu keberanian Erick Thohir dan campur tangan Presiden untuk melakukan sesuatu demi Timnas Indonesia. Kita semua tahu dan mengerti siapa yang terbaik untuk Timnas Garuda, ucap dengan nada bersahaja. Simak penuturan lengkap Ratu Tisha yang bikin mata dan telinga kita terbelalak melihatnya. Drama kursi pelatih Timnas Indonesia kembali menjadi topik hangat di dunia sepak bola nasional. Publik yang sudah menaruh harapan tinggi terhadap PSSI kini kembali dibuat bertanya-tanya. Setelah lama menanti kejelasan, belum juga ada keputusan resmi siapa yang akan menjadi pelatih kepala baru skuad Garuda. Di tengah kebingungan itu muncul suara yang mulai menggema dengan tajam Ratu Tisha Destria, mantan sekjen PSSI dan sosok yang dikenal tegas dalam bersikap. Ratu Tisha muncul dengan komentar yang dianggap menohok. Ia menyoroti sikap PSSI yang terkesan lamban dan tertutup soal proses pemilihan pelatih. Padahal publik sudah mencium aroma bahwa Sintayong berpeluang besar untuk kembali menakodai Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu disebut sudah di depan mata, namun entah mengapa jalan untuk kembalinya seolah ditutup rapat-rapat. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada klarifikasi terbuka, dan tidak ada tanda-tanda keputusan konkret yang membuat publik lega. Padahal kiprah Sintayong selama beberapa tahun terakhir bersama Timnas Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Di bawah arahannya, skuad Garuda berhasil membangun karakter permainan yang lebih modern dan disiplin. Ia membawa semangat baru terutama bagi generasi muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Elkan Bagot. Shin juga dikenal tegas dan perfeksionis dalam membangun sistem latihan, bahkan tak segan menegur pemain yang tidak disiplin. Namun semua itu seolah belum cukup untuk membuat PSSI mengambil langkah cepat. Proses perpanjangan atau penunjukan kembali Shin menjadi teka-teki yang disimpan rapat. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, apakah benar ada perbedaan pandangan antara PSSI dan Shin? Ataukah ini hanya soal politik internal yang membuat keputusan penting seperti ini tersandera? Ratu Tisha yang selama ini dikenal diplomatis, kali ini berbicara dengan nada lebih keras. Ia menilai jika PSSI ingin membangun kepercayaan publik, maka transparansi dan komunikasi terbuka adalah kunci utama. Sepak bola itu milik rakyat. Keputusan besar seperti pelatih tim nasional seharusnya tidak dibiarkan menggantung tanpa arah, ujar Tisha dalam salah satu wawancaranya. Ucapannya disambut luas di media sosial. Banyak netizen yang setuju dan menilai bahwa suara Ratu Tisha mewakili keresahan supporter Indonesia yang lelah menunggu kejelasan dari federasi. Kehadiran Ratu Tisha di tengah situasi panas ini bukan tanpa alasan. Ia adalah figur yang memahami betul struktur kerja PSSI karena pernah berada di dalamnya.
Dengan pengalaman sebagai sekjen dan jaringan internasional yang luas, ia tahu bagaimana proses seharusnya berjalan. Tak heran jika banyak pihak menilai kritiknya bukan sekadar opini emosional, melainkan bentuk kepedulian terhadap arah sepak bola nasional. Di sisi lain, rumor tentang pelatih asing baru juga mulai berhembus. Beberapa nama sempat disebut-sebut, termasuk dari Eropa dan Amerika Latin. Namun kekhawatiran terbesar publik adalah jangan sampai PSSI kembali mengulang kesalahan seperti Patrick Kluivert. Nama besar tak selalu berarti cocok dengan kultur dan kebutuhan sepak bola Indonesia. Pengalaman masa lalu sudah membuktikan bahwa memilih pelatih hanya berdasarkan reputasi internasional bisa menjadi bumerang. PSSI memang berada di posisi sulit. Di satu sisi mereka ingin membawa timnas ke level lebih tinggi, namun di sisi lain, tekanan publik untuk mempertahankan Shin Tae-yong begitu besar. Banyak pengamat menilai pelatih Korea itu sudah memahami karakter pemain Indonesia dan sistem kompetisi di dalam negeri. Mengganti pelatih dalam situasi seperti ini sama saja memulai dari nol sebuah langkah yang berisiko tinggi, apalagi menjelang agenda penting seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Situasi yang semakin pelik ini membuat banyak kalangan berharap Presiden Joko Widodo turut memberikan arahan. Dukungan dari level tertinggi negara dianggap bisa menjadi sinyal kuat agar PSSI segera mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan nasional, bukan kepentingan segelintir pihak. Sepak bola bagaimanapun sudah menjadi bagian dari kebanggaan rakyat Indonesia. Ketika timnas menang, stadion bergemuruh dan jalanan dipenuhi sorak-sorai. Tapi ketika PSSI salah langkah, kekecewaan publik pun bergema ke seluruh penjuru negeri. Selain menyoroti lambannya proses penentuan pelatih, Ratu Tisa juga menyinggung pentingnya pembangunan sistem sepak bola jangka panjang. Menurutnya, pelatih hanyalah satu bagian dari struktur besar yang harus dibangun secara konsisten. Ia menyebut keberhasilan jangka pendek tidak boleh mengorbankan fondasi pembinaan yang sedang tumbuh. Kalau setiap kali ganti pelatih kita mulai lagi dari awal, sampai kapan kita bisa punya identitas permainan yang jelas? Ujarnya. Komentar Tisa membuat banyak pengamat menilai bahwa dirinya layak kembali ke posisi strategis di PSSI. Di media sosial, dukungan agar ia menggantikan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI bahkan sempat trending. Warganet menilai dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan pengalaman internasional yang mumpuni, Ratu Tisa bisa menjadi figur pembaru yang membawa PSSI keluar dari lingkaran masalah yang itu-itu saja. Namun, tentu saja perubahan tak bisa datang hanya dari satu orang. Diperlukan keberanian dari jajaran PSSI sendiri untuk membuka ruang dialog dan menunjukkan bahwa mereka memang mendengar suara publik. Sikap tertutup dan keputusan yang lambat hanya akan memperburuk citra federasi yang selama ini sudah sering disorot. Kini bola panas berada di tangan PSSI. Shin Tae-yong, pelatih yang pernah membangun kebanggaan baru di timnas, dikabarkan siap kembali jika diberi kesempatan. Ratu Tisa sudah berbicara lantang mewakili suara banyak orang. Presiden pun diharapkan bisa ikut menegaskan arah kebijakan agar semua pihak fokus pada tujuan yang sama, membawa sepak bola Indonesia ke level tertinggi Asia. Apapun keputusan yang diambil nanti mempertahankan Shin Tae-yong atau menunjuk sosok baru PSSI harus memastikan bahwa kali ini mereka tidak salah langkah lagi. Publik sudah terlalu sering dikecewakan oleh proses yang tidak jelas dan keputusan yang tidak konsisten. Transparansi, kejujuran, dan profesionalitas menjadi tiga hal yang mutlak harus ditegakkan. Ratu Tisa telah menyalakan percikan perubahan. Suaranya mengingatkan bahwa sepak bola bukan milik segelintir elit, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia yang rela begadang demi melihat Garuda terbang tinggi di pentas dunia. Kini giliran PSSI dan pemerintah membuktikan bahwa mereka benar-benar serius membawa perubahan nyata. Karena jika tidak, komentar tajam seperti dari Ratu Tisa hanya akan menjadi gema kosong di tengah stadion yang perlahan kehilangan soraknya.
Video di atas hanyalah ilustrasi, bukan kejadian sebenarnya. Kami berharap timnas Indonesia mendapatkan pelatih yang mumpuni dan terbaik demi talenta emas yang sudah terbentuk. Rizky Ridho buka suara soal PSSI, benarkah? Kami hanya bisa menjalankan tugas, tapi jujur Shin Tae-yong masih yang terbaik untuk kami, dengan nada getir Ridho mengucapnya. Tapi semua pemain dan penggemar timnas Indonesia harus bisa menyesuaikan sesuai putusan PSSI siapapun pilihannya. Simak penuturan lengkap Rizky Ridho yang penuh misteri dan harapan. Drama tentang masa depan kursi pelatih timnas Indonesia belum juga menemukan titik terang. Setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengisyaratkan agar semua pihak move on dari pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Kini muncul suara dari lapangan hijau, suara dari salah satu pilar muda timnas, Rizky Ridho. Bek tangguh milik Persija Jakarta itu akhirnya buka suara menanggapi ketidakpastian mengenai siapa yang akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Dalam pernyataannya yang menyejukkan namun penuh makna, Ridho mengungkapkan harapannya agar federasi bisa membuat keputusan terbaik. Meskipun sebagai pemain ia sadar posisinya hanyalah pelaksana kebijakan. Kami sebagai pemain hanya bisa menjalankan tugas sesuai arahan federasi. Siapapun nanti pelatihnya, kami akan berusaha maksimal. Tapi secara pribadi, saya rasa Coach Shin Tae-yong tetap sosok terbaik untuk timnas saat ini, ujar Rizky Ridho saat ditemui di sesi latihan klubnya. Pernyataan sederhana itu sontak menarik perhatian publik sepak bola nasional. Bukan hanya karena ia berani berbicara di tengah suasana yang sensitif, tetapi juga karena kalimatnya menggambarkan perasaan banyak pemain yang selama ini merasakan langsung dampak kepemimpinan Shin Tae-yong. Sejak datang ke Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong berhasil mengubah banyak hal mulai dari disiplin latihan, strategi permainan, hingga mental bertanding pemain. Ia membawa timnas tampil mengejutkan di ajang Piala Asia dan Piala AFF, serta berani menurunkan pemain-pemain muda yang kini menjadi tulang punggung tim. Namun setelah kontraknya berakhir dan pembicaraan perpanjangan tampak buntu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat mengeluarkan pernyataan tegas. Ia menilai federasi harus berani move on dan mencari pelatih yang bisa membawa program baru. Ucapan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik, sebab banyak yang menilai justru Shin Tae-yong masih sangat layak untuk melanjutkan proyeknya bersama Garuda. Rizky Ridho yang sejak era Shin menjadi pemain utama, tampak berhati-hati dalam menanggapi isu tersebut. Ia tidak menentang keputusan federasi, namun lewat kata-katanya tersirat rasa hormat dan keyakinan terhadap pelatih yang telah membentuknya menjadi bek tangguh seperti sekarang. Kalau soal pelatih, semua kembali ke federasi. Kami pemain hanya fokus ke lapangan. Tapi kalau bicara pengalaman pribadi, Coach Shin sudah tahu karakter pemain Indonesia. Beliau tahu cara memotivasi kami agar lebih kuat. Jadi wajar kalau banyak yang ingin beliau tetap melatih, tambah Ridho. Sikap bijak Ridho ini justru membuat publik semakin menyoroti langkah PSSI berikutnya. Pasalnya, hingga kini belum ada pengumuman resmi siapa yang akan menggantikan Shin Tae-yong. Beberapa nama asing dikabarkan masuk daftar kandidat, namun belum ada yang benar-benar pasti. Di media sosial, para pendukung timnas ramai memberikan dukungan kepada Shin agar diberi kesempatan kembali. Tagar hashtag pertahankan Stis sempat menjadi tren di X (Twitter) dan Instagram. Para fans menilai proyek pembinaan pemain muda yang dibangun oleh Shin masih berjalan dan belum pantas dihentikan. Di sisi lain, PSSI tampak berhati-hati. Federasi seakan ingin memastikan bahwa pelatih berikutnya bisa memberikan hasil yang lebih konkret.
Namun, pernyataan Erick Thohir tentang move on dari Shin dianggap sebagian kalangan terlalu dini dan berisiko menimbulkan kegaduhan baru. Bagi para pemain, situasi seperti ini tidak mudah. Mereka harus menjaga fokus di tengah ketidakpastian arah kepelatihan. Rizky Ridho menyadari hal itu dan memilih untuk tetap profesional. Ia menegaskan siapapun nanti yang ditunjuk, ia dan rekan-rekannya akan tetap berjuang demi lambang Garuda di dada. Kita semua ingin yang terbaik untuk timnas. Kalau federasi sudah putuskan, ya kita ikuti. Tapi harapannya siapapun nanti yang jadi pelatih bisa melanjutkan fondasi yang sudah dibangun Coach Shin. Karena sistemnya sudah mulai terbentuk, ungkap Ridho dengan nada penuh harap. Ucapan Ridho ini dianggap sebagai cerminan suasana hati pemain-pemain lain. Mereka tidak bisa ikut menentukan, tapi mereka tahu siapa yang telah mengubah banyak hal di ruang ganti. Disiplin ketat, program gizi yang terukur, hingga mental bertarung yang kuat, semua itu adalah warisan Shin Tae-yong yang diakui banyak pemain. Beberapa pengamat sepak bola nasional juga menilai wajar jika para pemain masih ingin dilatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea itu dikenal dekat dengan pemain muda dan punya komunikasi yang baik. Meski keras dalam latihan, Shin mampu membangun rasa percaya diri para pemain yang sebelumnya sering minder ketika menghadapi tim besar Asia. Kini keputusan sepenuhnya berada di tangan PSSI. Apakah mereka akan kembali membuka pintu bagi Shin Tae-yong atau benar-benar melangkah ke arah baru? Publik masih menunggu jawaban pasti. Erick Thohir sendiri menyebut keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan program jangka panjang, bukan hanya hasil jangka pendek. Namun yang pasti pemain seperti Rizky Ridho hanya bisa bersiap. Bagi mereka, lambang Garuda di dada adalah panggilan tugas yang tak bisa ditolak siapapun pelatihnya nanti. Tapi di balik keteguhan itu tersimpan harapan besar agar PSSI tidak salah langkah. Karena terlalu sering pergantian pelatih tanpa arah justru membuat pembinaan sepak bola Indonesia kembali ke titik nol. Bagi kami pemain, yang penting kami siap jalankan perintah pelatih manapun. Tapi kalau boleh berharap, tentu kami ingin pelatih yang sudah mengerti karakter kami. Coach Shin sudah paham itu semua, tutup Ridho dengan senyum tipis. Pernyataan itu sederhana, tapi maknanya dalam. Di balik kalimat diplomatisnya ada kejujuran yang tidak bisa disembunyikan, keinginan agar PSSI membuat keputusan dengan hati, bukan hanya dengan hitungan politik dan kekuasaan. Karena bagi pemain, pelatih bukan sekadar sosok di pinggir lapangan, tapi juga pemimpin yang membentuk semangat juang di setiap detik pertandingan. Kini seluruh mata tertuju pada federasi. Akankah PSSI mendengarkan suara pemain dan publik atau tetap pada niatnya mencari pelatih baru? Apapun jawabannya, harapan Rizky Ridho dan rekan-rekan satu timnya sama, Timnas Indonesia harus terus maju tanpa kehilangan arah dan semangat yang telah ditanamkan Shin Tae-yong. Video di atas hanyalah ilustrasi, kami berharap PSSI bisa membuat keputusan terbaik demi prestasi Timnas Garuda. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Di balik pertemuan Erick Thohir dan Ultras Garuda, suara supporter menggema, kritik mengalir, dan misteri calon pelatih baru Timnas Indonesia. Titik temu apakah yang didapatkan Ultras Garuda dengan Pak Ketum PSSI? Pertemuan antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan kelompok supporter fanatik Ultras Garuda Indonesia menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Acara yang berlangsung di Jakarta pada akhir Oktober 2025 itu bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi forum terbuka di mana suara supporter disampaikan langsung kepada pengambil keputusan tertinggi di sepak bola Indonesia. Dalam dialog tersebut, Erick Thohir secara terbuka menerima kritik dan masukan dari para perwakilan supporter.
Ultras Garuda datang dengan sejumlah catatan penting, mulai dari evaluasi terhadap kinerja manajemen PSSI, performa timnas, hingga tuntutan transparansi dalam keputusan besar, seperti berakhirnya kerjasama dengan Shin Tae-yong. Supporter juga meminta PSSI memiliki visi yang jelas dalam menentukan arah tim nasional ke depan, termasuk soal siapa yang pantas menempati kursi pelatih anyar. Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya siap menjadi sasaran kritik dan bahkan hujatan dari publik. Ia menilai kritik adalah bagian penting dalam proses pembenahan sepak bola nasional. Namun, Erick menekankan agar kritik tersebut tidak sampai merusak semangat para pemain maupun keharmonisan tim. Hujat saya, kritik saya tidak ada masalah. Tapi tolong jangan pecahkan tim nasional, ujar Erick dalam pernyataan resminya. Sikap terbuka itu mendapat respons beragam. Banyak yang menilai langkah Erick bertemu langsung dengan supporter merupakan bentuk keberanian dan keterbukaan baru di tubuh PSSI. Namun tidak sedikit pula yang menilai bahwa keterbukaan saja tidak cukup. Publik menuntut tindakan nyata, terutama soal siapa yang akan menjadi pelatih baru timnas setelah Shin Tae-yong. Isu pergantian pelatih menjadi topik paling hangat dalam beberapa bulan terakhir. Setelah masa kontrak Shin Tae-yong tidak diperpanjang, PSSI belum juga mengumumkan sosok penggantinya. Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Menurutnya, memilih pelatih untuk tim nasional tidak bisa sekadar didasari pada popularitas atau nasionalitas, melainkan harus sesuai dengan filosofi dan visi sepak bola Indonesia. PSSI tidak akan tergesa-gesa. Kami ingin memastikan pelatih berikutnya benar-benar sesuai dengan arah pembangunan sepak bola nasional, kata Erick dalam kesempatan berbeda. Ia menyebutkan bahwa saat ini belum ada komunikasi final dengan calon pelatih manapun, meski beberapa nama sudah dikaitkan dengan posisi tersebut. Di sisi lain, publik masih sulit melupakan sosok Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk mental dan kedisiplinan pemain timnas. Banyak netizen mempertanyakan alasan pasti dibalik keputusan untuk tidak memperpanjang masa kerja sang pelatih. Bahkan, sebagian ultras Garuda menilai bahwa keputusan tersebut belum dijelaskan secara transparan kepada publik. Kritik semakin tajam ketika netizen merasa PSSI terlalu cepat melupakan jasa Shin Tae-yong. Meski sudah tidak menjabat, nama pelatih tersebut masih sering disebut-sebut di berbagai forum daring dan media sosial. Tak sedikit warganet yang menganggap bahwa kepergian Shin meninggalkan lubang besar dalam sistem pembinaan pemain muda dan filosofi permainan yang sudah mulai terbentuk. Meski begitu, Erick Thohir tetap pada pendiriannya. Ia menyebut bahwa PSSI kini sedang fokus membangun sistem yang berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan satu figur. Pihaknya berjanji bahwa siapapun pelatih yang akan datang nanti, dia harus mampu melanjutkan fondasi yang telah dibangun sebelumnya, bukan memulai dari nol. Pertemuan dengan Ultras Garuda juga mencerminkan perubahan paradigma dalam hubungan antara federasi dan supporter. Jika selama ini kritik publik sering dianggap sebagai bentuk perlawanan, kini Erick mencoba memposisikannya sebagai bagian dari partisipasi membangun sepak bola nasional. Ia bahkan berjanji akan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dalam diskusi-diskusi strategis PSSI. Namun langkah itu bukan tanpa tantangan. Erick harus menjaga keseimbangan antara menerima kritik dan menjaga stabilitas tim. Terlalu terbuka terhadap tekanan publik bisa membuat keputusan strategis menjadi emosional, sementara terlalu tertutup akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Bagi supporter, terutama Ultras Garuda, pertemuan ini menjadi harapan baru bahwa suara mereka benar-benar didengar. Namun mereka juga menegaskan bahwa apresiasi akan datang jika PSSI benar-benar menindaklanjuti hasil dialog tersebut dalam bentuk tindakan nyata, bukan sekadar janji di ruang konferensi. Kini publik menunggu langkah selanjutnya. Siapa pelatih baru yang akan menukangi timnas Indonesia?
Apakah akan datang dari kalangan pelatih lokal yang memahami kultur sepak bola nasional, atau justru sosok asing yang membawa warna baru? Erick Thohir berada di persimpangan besar. Di satu sisi, ia harus menuntaskan ekspektasi publik yang menginginkan prestasi cepat. Di sisi lain, ia juga harus membangun pondasi jangka panjang yang kuat agar timnas Indonesia tidak terus terjebak dalam siklus naik turun. Pertemuan dengan Ultras, Garuda bisa menjadi titik balik penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Namun semua akan bergantung pada tindak lanjut setelah ini seberapa besar komitmen PSSI menepati janji keterbukaan. Dan seberapa bijak Erick Thohir dalam mengambil keputusan paling krusial menentukan pelatih baru timnas Indonesia yang akan membawa Garuda terbang lebih tinggi.